Pemirsa, minggu ini kami mendapatkan beberapa pengakuan dalam pengakuanterlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang menyebut dirinya Rima. Kesuksesan yang ada di dalam keluarganya tidak serta-merta membawa Rima menjadi bahagia. Rima mendapatkan tekanan dari dalam keluarganya, sehingga masa depan Rima lah yang menjadi taruhannya. Seperti apakah kisah Rima? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Nama aku Rima. Sekarang sih umurku 18 tahun. Aku juga anak terakhir di keluargaku. Bapak mamaku tuh seorang dokter spesialis. Kakakku juga. Ya, boleh dibilang sih keluargaku termasuk keluarga yang cukup. Lebihan malah. Kalau teman-teman bilang sih di sekolah aku juga termasuk ini siswa yang pintar. Rankingku selalu pertama. Tapi gimana ya? Mereka nggak ngerti. Aku tuh sebenarnya tersiksa banget. Aku nggak bisa bohong sama diriku sendiri. Aku nggak bahagia jadi kayak gini. Nah ini kalau ini kesukaan papa nanti. Iya. Enggak ya Pak ya. Suka apa ikut Lela? Aku ngerti sih, keluarga tuh sayang banget sama aku. Tapi tuh bentuk rasa sayang yang mereka kasih ke aku tuh berlebihan banget. Kalau kita semua lagi ngumpul, aku kayak ada di neraka deh rasanya. Kamu bisa harus semenjak papa, mama, kata kamu tuh. Kamu nanti masuk di fakultas kedokteran ya. Obrolanku satu keluarga tuh nggak pernah lepas dari yang namanya karir lah, masa depan lah. Terus buat mama papa sih, hidupku itu nggak lepas dari tangan mereka. Apa yang terbaik buat mama papa itu pasti buat aku baik, sama kayak buat kakakku juga. Tapi sayangnya mama papa tuh nggak pernah ngerti. Mereka nggak pernah kasih kebebasan ke aku sama kakak buat milih apa yang kita suka. Sumpah aku benci banget. Aku sadar sih kakak-kakak aku tuh juga korban dari mereka. Ya aku tahu karena aku sekarang lagi ngalamin sendiri. Kayak ngerasain di posisi kakak aku beberapa tahun yang lalu gitu. Iya Mas tahu. Iya dengerin Kak. Itu dimotivasi dorongannya. Adik ini perlu belajar bimbingan dari kakak. Jangan dilepas kan, ya. Tolong jawab. Sekarang tuh papa mama kelihatannya kayak tambah ketat ngatur hidupku. Aku pusing banget sumpah. Papa mama tuh nggak henti-hentinya nuntut aku supaya bisa lebih sukses dari kakak. Terus mama juga terus-terusan aja banding-bandingin aku sama kakak. Papa sama aja. Yang namanya ngebelain aku sama sekali nggak pernah. Lagi ngapain Ma? Lagi belajar mah. Aku tuh masih SMA. Aku ngerti lah aku masih gimana. Ini kok novel? Enggak mah ini cuma di sini doang. Mereka nggak kasih tahu ke aku pun, aku tahu kok
apa yang jadi kewajibanku. Kadang-kadang ya, kalau nilaiku turun dikit aja, papa mama tuh bisa ceramah berjam-jam. Kamu harus mengerti, Pak. Pak, itu cuma di sini aja bukunya tuh. Habis itu aku jadi sering banget bolos sekolah. Kadang-kadang seminggu cuma masuk 3 kali, 4 kali. Daripada sekolah, mendingan jalan-jalan sama teman-teman. Ke mall, kemana kek. Yang penting senang. Penting bebas lah, sebentar nggak apa-apa. Daripada aku di sekolah udah pusing, bikin capek. Nggak tahu deh, males aja bawaannya ke sekolah. Terus lagian mau gimana pun kerasnya aku usaha buat mama papa, nggak pernah ada gunanya juga. Udah terlanjur kesel sih. Hitung-hitung biar mama papa tahu aku tuh nggak suka diatur-atur. Iya sih, emang sejak itu tuh guru-guru suka nasehatin, sering juga ditegur. Rima, kamu sering tidak masuk sekolah, kenapa? Rima sakit, Pak. Kamu tuh bohong, kamu ngebolos kan? Kenapa kan udah ada surat izinnya, Pak? Bapakku nggak bisa dibohongin, bapak tuh tahu. Bahkan dikasih ini juga surat teguran buat mama papa. Dan ini ada surat untuk kedua orang tuamu. Dan kamu harus sampaikan kepada orang tuamu. Awas kalau nggak kamu sampaikan, ya. Ya aku cuek aja. Soalnya aku mikir nilai ujianku sama nilai ulangan harian juga nggak jelek-jelek amat. Cuman parahnya sih surat teguran bapak apa suka aku buang. Pokoknya beneran deh, aku tuh jauh banget dari menurutku. Sama sekali nggak pernah belajar, nggak pernah latihan soal-soal. Jadi cuek banget. Asal bodoh lah pokoknya. Sampai waktu itu ujian udah datang dari H. Aku nggak persiapan sama sekali. Sempet ini sih bingung juga, tapi ya udahlah, yakin aja pasti bisa. Pede aja, nggak usah mikirin entarnya kayak gimana.
Emang sih aku mikirnya ya mungkin nilainya nggak bakalan sempurna sih, tapi aku pasti lulus kok. Udah, yang aku pikirin di kepala ya itu aja. Aku ingat waktu itu pengumuman kelulusan. Aku sih yakin 100% aku bakal lulus. Pas aku buka surat kelulusannya, oh ya Tuhan, aku nggak lulus.